Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiani dari Stikes Mitra Adiguna Palembang, program S1 Keperawatan, NIM SKP 2202053P. Di sini saya akan menjelaskan mengenai meningitis dan juga mengenai definisi, etiologi, manifestasi klinis, patofisiologi, komplikasi, pemeriksaan penunjang, dan penata laksanaannya. Meningitis adalah inflamasi yang terjadi pada meningan otak dan medula spinalis. Gangguan ini biasanya merupakan komplikasi bakteri atau infeksi sekunder seperti sinusitis, otitis media, pneumonia, endokarditis, dan osteomyelitis. Meningitis bakterial adalah inflamasi arachnoid dan diameter yang mengenai CSS. Meningitis juga disebut leptomeningitis, adalah infeksi selaput arachnoid dan CSS di dalam ruangan subarachnoid. Etiologinya, meningitis dapat disebabkan oleh bakteri atau virus, sementara meningitis bakteri lebih berbahaya. Meningitis bakteri, saat ini ada beberapa bakteri yang dapat menyebabkan meningitis. Beberapa di antaranya adalah bakteri meningococcus atau meningococcal bakteri. 2. Bakteri Staphylococcus pneumoniae atau pneumococcus bakteri. Ini cenderung mempengaruhi bayi dan anak-anak dan orang tua karena sistem kekebalan tubuh mereka lebih lemah dari kelompok usia lainnya. 2. Transmisi infeksi. Meningococcal bakteri yang menyebabkan meningitis tersebar yang biasanya melalui kontak dekat yang berkepanjangan. Penyebaran dimungkinkan karena pasien berada dekat dari orang yang terinfeksi, melalui batu, berbagi barang-barang pribadi seperti sikat gigi, sendok, garpu, peralatan, dan lain-lain. Bakteri pneumococcus juga tersebar oleh kontak dekat dengan orang yang terinfeksi, misalnya batu, bersin-bersin. 3. Meningitis virus. Ada beberapa virus yang dapat menyebabkan meningitis meliputi 1. Virus herpes simplex. Ini dapat menyebabkan genital herpes. 2. Enterovirus. 3. Gondok. 4. Echovirus. Kemudian virus herpes zoster, kemudian campak, arbovirus, influenza, HIV, dan virus West Nile. 4. Transmisi HIV. Infeksi virus meningitis dapat menyebar oleh kontak dekat dengan orang terinfeksi dan orang yang terkena orang bersin dan batuk. Mencuci tangan setelah terkontaminasi dengan virus, misalnya setelah menyentuh permukaan atau objek yang memiliki virus di atasnya dapat menyebabkan penyebaran. Manifestasi klinisnya adalah keluhan pertama biasanya nyeri kepala. Rasa nyeri ini dapat menjalar ke tengkuk dan punggung. Tengkuk menjadi kaku. Kemudian kaku kuduk disebabkan oleh mengejangnya otot-otot ekstensor tengkuk. Bila gejala meningitis ini diakibatkan dari infeksi, di antaranya adalah 1. Sakit kepala dan demam adalah gejala awal yang sering. Yang kedua, perubahan pada tingkat kesadaran dihubungkan dengan meningitis bakteri. 3. Iritasi meningan mengakibatkan sejumlah tanda yang mudah dikenali yang umumnya terlihat pada semua tipe meningitis. 4. Rigiditas nukal atau kaku leher adalah tanda awal adanya upaya untuk infleksi kepala, mengalami kesukaran karena adanya spasme otot-otot leher. 5. Tanda Brudzinski. Bila leher tanda Brudzinski. 6. Pasien mengalami fotofobia atau sensitif yang berlebihan terhadap cahaya. 7. Kejang juga berhubungan dengan meningitis.
Kejang terjadi akibat area vokal kortikal yang peka. 8. Adanya ruam merupakan salah satu ciri yang menyolok pada meningitis meningokokal. 9. Organisme penyebab infeksi selalu dapat diidentifikasi melalui biakan kuman. Ada cairan cerebrospinal dan darah. Patofisiologinya, meningitis pada umumnya sebagai akibat dari penyebaran penyakit di organ atau jaringan tubuh yang lain. Virus atau bakteri menyebar secara hematogen sampai ke selaput otak, misalnya pada penyakit faringitis, tonsilitis, pneumonia, bronkopneumonia, dan endokarditis. Mula-mula pembuluh darah meninggal yang kecil dan sedang mengalami hiperemi. Dalam waktu yang sangat singkat terjadi penyebaran sel-sel leukosit poliofornuklear ke dalam ruang subarachnoid. Kemudian terbentuk eksudat. Dalam beberapa hari terjadi pembentukan limfosit dan histiosit, dan dalam minggu kedua sel-sel plasma. Eksudat yang terbentuk terdiri dari 2 lapisan. Bagian luar mengandung leukosit, polimorfonuklear, dan fibrin, sedangkan di lapisan dalam terdapat makrofag. Proses radang selain pada arteri juga terjadi pada vena-vena di korteks dan dapat menyebabkan trombosis, infak otak, edema otak, dan degenerasi neuron. Komplikasi. Penyebab yang dapat terjadi dari akibat komplikasi meningitis antara lain: 1. Trombosis vena cerebral yang menyebabkan kejang, koma, dan kelumpuhan. 2. Effusi atau abses subdural, yaitu permukaan cairan di ruangan subdural karena adanya infeksi karena kuman. 3. Hidrosefalus, yaitu pertumbuhan lingkaran kepala yang cepat dan abnormal yang disebabkan oleh penyumbatan cairan cerebrospinalis. 4. Encephalitis, yaitu radang pada otak. 5. Abses otak, terjadi karena radang yang berisi pus atau nanah di otak. Kemudian arteritis, pembuluh darah otak yang dapat mengakibatkan infak otak karena adanya infeksi pada pembuluh darah yang mengakibatkan kematian pada jaringan otak. 7. Kehilangan pendengaran. 8. Gangguan perkembangan mental dan intelijensia karena adanya retardasi mental yang mengakibatkan perkembangan mental dan kecerdasan anak terganggu. Arsono 2007. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan cairan cerebrospinalis. Berdasarkan perubahan yang terjadi pada cairan otak, meningitis dibagi menjadi 2 golongan, yaitu meningitis sorosa dan meningitis purulenta. Pada meningitis purulenta, pemeriksaan diperoleh hasil cairan cerebrospinal yang keruh karena mengandung pus atau nanah yang merupakan cairan leukosit yang hidup dan mati, serta jaringan yang mati dan bakteri. 2. Meningitis sorosa diperoleh hasil pemeriksaan cairan cerebrospinal yang jernih, meskipun mengandung sel dan jumlah protein yang meninggi. B. Pemeriksaan darah dilakukan dengan pemeriksaan kadar hemoglobin, jumlah leukosit, laju endap darah (LED), kadar glukosa, kadar ureum, elektrolit, dan kultur. Kemudian pada meningitis purulenta didapatkan peningkatan leukosit. Kemudian pada meningitis serosa didapatkan peningkatan leukosit saja. Di samping itu pada meningitis tuberkulosa didapatkan juga peningkatan LED. Pemeriksaan radiologi. Pada meningitis purulenta dilakukan foto kepala, pemeriksaan mastoid, sinus paranasal, dan foto dada. Pada meningitis serosa dilakukan foto dada, foto kepala, bila dimungkinkan dilakukan CT scan. Kemudian penata laksanaannya diantaranya adalah terapi konservatif atau medikal. 1. Terapi antibiotik. Terapi antibiotik ini pemberian antibiotik yang mampu melewati baris darah otak ke ruang subarachnoid dalam konsentrasi yang cukup untuk menghentikan perkembangbiakan bakteri. 2.
kedua, kortikosteroid. Efek antiinflamasi dari terapi steroid dapat menurunkan edema serebri, mengurangi tekanan intrakranial. Akan tetapi, pemberian steroid dapat menurunkan penetrasi antibiotika ke dalam abses dan dapat memperlambat pengkapsulan abses. Oleh karena itu, penggunaan secara rutin tidak dianjurkan. 3. Terapi operatif. Penanganan vokal infeksi dengan tindakan operatif mastectomy. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai meningitis. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.